Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas sampel paper atau past paper EJU tahun 2014 untuk yang course 2. Koko akan langsung bahas dari section yang kedua, seperti yang kalian bisa lihat di sini, karena section pertamanya itu sama persis dengan matematika course 1, yang Koko sudah sempat bahas di video-video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum melihat pembahasan Koko yang sebelumnya, kalian bisa lihat dulu untuk lihat section pertamanya. Jadi cari aja pembahasan matematika EJU tahun 2014 course 1. Nah, soal section pertamanya itu sama. Kita langsung aja lihat pembahasan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini tentang vektor. Kalau kita lihat tipe soalnya. Ceritanya bilang, kita punya suatu regular tetrahedron. 5 segitiga. 5 segitiga yang regular. Regular itu artinya beraturan. OABC. Masing-masing sisi itu panjangnya 1 unit. Setiap sisi panjangnya 1 unit. Misalkan L itu adalah titik yang membagi OA internally in the ratio 3:1. Lihat di gambar aja. L itu adalah suatu titik yang membagi OA dengan perbandingan 3:1. Sedangkan M itu adalah midpoint dari BC. Karena dia midpoint, maka perbandingannya udah pasti 1:1. Kemudian lagi dia bilang, let P, misalkan kita punya P itu menggambarkan suatu titik yang membagi LM. P-nya di mana dia belum kasih tahu. Jadi Koko gambar aja, misalnya P-nya anggap aja di sini. P ini membagi LM dengan rasio T dibagi 1 min T. Jadi yang PM ini adalah 1 minus T. Di mana T-nya antara 0 sampai 1. Pertanyaannya, ketika kita set OA equals to A, OB equals to B, OC equals to C, jadi semua position vector dia nyatakan pakai huruf kecil. Ini yang Koko juga akan lakukan. Pertanyaannya, nyatakan OP, berarti kita mau cari P kecil dalam A, B, dan C. Yang kita mau cari adalah OP. OP itu adalah P kecil. Untuk cari OP, Koko bisa lihat perbandingan yang dia kasih tahu. Dia sudah kasih info bahwa LM itu dibagi oleh P dengan perbandingan T dibagi 1 min T. Jadi kalau Koko tulis perbandingannya, Koko boleh tulis LP dibagi PM ini adalah T dibagi 1 minus T. Kita cross multiply dulu expressionnya, kemudian nanti kita akan isolate P-nya, karena kita mau cari P. 1 minus T LP equals to T PM. LP kita bisa cari dengan cara P minus L. Ingat-ingat, position vector bisa menyatakan suatu vektor. Jadi ketika kita mau cari LP, kita bisa hitung dengan cara P minus L. P minus L. Perhatiin di sini Koko tulisnya pakai huruf kecil, artinya ini menggambarkan position vectors. Begitu juga dengan PM. PM itu adalah M minus P. PM, akhir kurang awal. Kita expand sedikit, at the end Koko akan isolate P-nya, karena kita mau cari P. Jadi Koko kaliin dulu di sini. Kita akan dapat P minus L minus TP minus plus TL equals to TM minus TP. Dari sini kalian bisa lihat TP di sebelah kiri dan di sebelah kanan bisa di-cancel. Sehingga Koko akan dapat vektor P equals to, pindah ruasin semuanya ke sebelah kanan, kita akan ketemu L minus TL ditambah TM. Simplify lagi sedikit lebih jauh, kita akan dapat T minus 1 minus TL 1 minus TL
ditambah TM. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa P itu adalah kombinasi dari position vector of L and position vector of M. Dengan demikian, cari dulu position vector L dan M-nya. Dari mana? Ya udah pasti dari info yang dia kasih tahu. L sama M itu udah di pinggir-pinggir situ. Koko akan cari dulu position vector untuk L, pakai perbandingan yang dia kasih juga. OL dibanding OA, atau OL dibanding LA juga boleh, lihat di sini. OL dibanding LA itu adalah 3:1. OL dibagi LA itu adalah 3:1. Pakai cara yang sama seperti yang tadi Koko sudah kerjakan di sini. Kita cross multiply dulu segala macam. Kita akan dapat OL equals to 3LA. Kemudian LA-nya kita ubah dalam bentuk position vector. Begitu juga dengan OL. OL itu Koko boleh ganti pakai L aja. LA itu adalah A minus L. Dengan demikian, kalau kalian ekspansiin, kalian akan dapat L equals to 3A minus 3L. Dengan demikian lagi, kalian akan dapat 4L equals to 3A. Finally, kita dapat L equals to 3/4A. Ini yang kita akan substitusi nanti ke expression kita. L-nya udah ketemu. Sekarang kita harus cari M-nya. Dari mana? Dari sisi sebelah sini, CB. Perbandingannya kita tahu, si M dibagi MB itu adalah 1:1. Si M equals to, Koko langsung aja MB. Karena perbandingannya 1:1 atau 1/1. Si M adalah M minus C. MB adalah B minus M. Dengan demikian kalian dapat 2M equals to B plus C. Finally, M equals to half B plus C. L dan M-nya kita udah tahu, substitute aja ke bentuk sebelah kanan yang tadi kita sudah tulis. Maka Koko akan dapat hasilnya adalah P equals to 1 minus T L. L-nya adalah 3/4A plus TM. M-nya adalah half B plus C. Rapiin bentuknya, kita akan dapat P yang dia maksud. Koko dapatnya 3/4 1 minus TA plus 1/2 T bracket B plus C. Ketemu semua besaran yang dia tanyain. Jadi kalau Koko tulis sedikit conclusion di sini supaya kita gampang melihatnya. A, B, C, D, E, F-nya. Nah, A, B, C, D, E-nya adalah 3, 4, 1, 1, 2. Itu A, B, C, D, E-nya. 3, 4, 1, 1, 2. Next, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, dia bilang, since A dot B plus C is F, and B plus C magnitude square, or magnitude of B plus C squared is G, we have bla bla bla. Fokus dulu untuk cari F dan G. Nanti kita baru lihat pertanyaan berikutnya. Untuk cari F dan G, kita tinggal lihat F itu apa. F itu adalah A dot B plus C. Koko boleh tulis AB plus AC atau A dot B plus A dot C. Jadi boleh ditulis A dot B plus A dot C. A dot B apa? Gunakan dot product. A dot B itu adalah magnitude A, magnitude B, cos theta. Theta itu adalah angle between A and B. Begitu juga dengan AC nanti. Jadi AB itu adalah
magnitude A, magnitude B, cos alpha. Alpha itu sudut antara vektor A dan vektor B. Sedangkan AC adalah magnitude of A, magnitude of C, cos beta. Beta itu Koko kasih simbol untuk sudut antara A dan C. Magnitude A berapa? Magnitude A, magnitude B, magnitude C itu semuanya 1. Tahu dari mana? Karena soalnya bilang seperti itu. Jadi setiap sisi dari tetrahedron kita itu panjangnya 1. Magnitude itu adalah panjang. Jadi magnitude A Koko udah tahu 1. Magnitude B juga tahu 1. Cos alpha, sudut antara A dan B, itu ada di sini. Ini alpha. Nah, karena kita punya regular tetrahedron, maka setiap sisi yang berbentuk segitiga itu pasti regular triangle atau segitiga sama sisi. Sehingga alfa di sana adalah 60 derajat. Cos 60 derajat ditambah magnitude A, magnitude C. Beta itu sudut antara A dan C. Dan itu juga 60 derajat. A dan C di sini ya. Ini beta. Ingat-ingat kenapa bisa 60? Karena regular tetrahedron. Cos 60. Kalau dihitung, kita dapat 1 kali cos 60 setengah, tambah 1 kali cos 60 juga setengah. Hasilnya adalah 1. Itu F-nya. Kalau G gimana? G itu adalah B plus C magnitude. Magnitude B plus C squared. Kita akan cari lagi. Koko tulisnya mungkin di sini aja. Mudah-mudahan cukup space-nya. Kita mau cari magnitude B plus C square. Itu apa? Nah, menurut sifat dot product, ketika kita punya dua vektor yang sama, yang kita dotkan, hasilnya adalah magnitude-nya dikuadratin. Begitu juga dengan B plus C. Karena Koko punya B plus C square, maka ini akan sama aja dengan B plus C dot B plus C. Nah, B plus C dot B plus C bisa dihitung dengan cara apa? Kaliin satu persatu. B dot B. Jadi dibuka seperti biasa. B dot B. Koko langsung ya. Plus 2B dot C. Plus C dot C. B dot B itu apa? Seperti yang Koko bilang. Dua vektor yang sama kalau di dot product kan hasilnya adalah magnitude dari vektor itu kuadrat. Dengan kata lain, B dot B adalah magnitude B square. B dot C apa? Sama seperti sebelumnya. B dot C itu adalah magnitude B, magnitude C, magnitude B, magnitude C, cos sudut antara B and C. Sudut antara B and C kita kasih nama alpha, beta, gamma. Ditambah C dot C itu adalah magnitude C square. Magnitude B berapa? Jawabannya 1 karena regular tetrahedron. 2 magnitude B 1, magnitude C 1. Cos gamma, sudut antara B dan C, itu juga 60 derajat. Ingat-ingat alasannya tadi Koko sudah sebut. Jadi kalau Koko lanjutin, dikali setengah, ditambah magnitude C 1 dikuadratin 1 juga. 1 ditambah 1 ditambah 1, jawabannya adalah 3. Dengan kata lain, F dan G-nya kita udah dapat. Kalau Koko tulis di sini, FG-nya adalah 1 dan 3. Nah, kemudian dia bilang, then we have magnitude OP itu berapa? OP kita udah cari tadi di atas. OP itu ada di sini. Nah, pertanyaannya magnitude dari OP ini berapa? Untuk cari magnitude dari OP,
kita bisa gunakan konsep yang sama, yaitu P dot P equals to magnitude of P square. Jadi nanti terakhir kita tinggal square rootkan aja untuk dapat magnitude of OP. Jadi Koko akan jalan dari sana. Koko tulis dulu di sini. Ini agak panjang. Magnitude dari OP square ini adalah P dot P. Cari dulu P dot P-nya. P itu adalah tadi 3/4 1 min T kali A. 3/4 1 minus T A plus 1/2T B plus C. 1/2T B plus C. Ini adalah P, kita dotkan lagi dengan P. Jadi sama aja kita dot produkin, atau Koko tulis supaya nggak panjang, square aja. Jadi nanti kita akan kuadratin, tapi ingat-ingat setiap perkaliannya adalah dot product. Koko cek sedikit supaya nggak salah. A dot B, A over B 3/4 1 min T kali A tambah 1/2 T B plus C. Oke. Langkah selanjutnya kita kuadratin. 3/4 kuadrat itu 9/16. 1 min T kuadrat A dot A ditambah 2 kali 3/4 1 minus T A plus 1 kali ya, sorry. Ini kali 2 kali itu 3/4 1 min T A kali lagi dengan setengah T B plus C. Terakhir tambah X square. 1/2 dikuadratin 1/4 T square B plus C dot B plus C. Nah, ini hasil setelah Koko kuadratin. Kita tinggal teliti lebih jauh. Apa yang bisa disederhanain, kita sederhanain dulu. Nanti kita baru pikirkan lagi bagaimana cara dapat hasil atau bentuk yang dia mau. Jadi ini Koko tulis dulu aja. 1 dikurang T kuadrat. A dot A. A dot A itu adalah magnitude of A square, which is 1. Tambah. Ini bisa disimplify. 2 sama 2-nya boleh dicoret. Koko dapat 3/4 1 min T kali T A dot B plus C. Nah, ini kita sudah tahu jawabannya. B plus C itu apa? Ada di atas, yaitu 1. Tadi kita udah hitung. A dot B plus C. Itu 1. Jadi kita tinggal ganti nanti. Sekarang term ketiga atau suku ketiga, kita dapat 1/4T square B plus C dot B plus C. Ini adalah magnitude B plus C square. Dia siapa? Kita juga sudah cari sebelumnya. Dia adalah 3. Semua yang kita dapat kita ganti. Kemudian kita akan simplify lebih jauh. Ini Koko buka aja sepertinya kuadratnya. Jadi Koko akan buka 9/16. 1 dikurang 2T ditambah T kuadrat. Tambah 3/4T kurang 3/4T kuadrat kali A dot B plus C. Itu adalah 1. Jadi nggak ada efek. Ini semuanya 1 ya. Nggak ada efek dengan perkaliannya. Ditambah 1/4T square B plus C squared itu adalah 3. Simplify lagi lebih jauh sampai kita ketemu bentuk yang dia inginkan. Kaliin masuk. 9/16 dikurang 9/8T ditambah 9/16 T square ditambah 3/4T dikurang 3/4T square tambah 3/4T square. Ini bisa cancel out.
kita buang. Nah, kita dapat bentuk yang udah sederhana. 9/16 T square, 3/4 dikurang 9/8. Koko dapat min 3/8 T plus 9/16. Inilah magnitude dari OP square. Sekarang kita balik ke soalnya. Dia pengen bentuknya seperti itu. Ada square root dan 1 per. Jadi Koko akan keluarkan faktorin 16-nya. Untuk hemat tempat, Koko lanjut di sebelah kanan ini sedikit. Magnitude OP square itu adalah faktorin 1/16. Sisanya adalah 9T square minus 60 plus 9. Dengan demikian, OP-nya kita ketemu. Koko lanjut di bawah sini sedikit aja ya. OP, magnitude OP adalah 1/4 square root 9T square minus 60 plus 9. Inilah OP. Jadi kalau kita jawab soal dia, 1/4 9T kuadrat min 6T plus 9, 4969. Itu HIJK-nya. HIJK itu adalah 4969. Kita lanjut lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya lagi. The value of T at which OP is minimized is berapa? Berapa T-nya ketika OP ini minimum? Jadi kita pengen OP ini minimum. OP ini menggambarkan magnitude ya. Magnitude itu menggambarkan length. Supaya suatu panjang bisa minimum, maka turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Jadi kita misalkan aja OP ini sebagai suatu variabel. Kalau kalian nggak mau bingung. Atau tetap bermain dalam OP juga boleh. Koko akan tetap mainin dalam OP, tapi Koko akan tulis dalam huruf kecil. Jadi P equals to 1/4 square root 9T square minus 6T plus 9. Kita akan turunkan bentuk ini. Turunannya kita akan bikin sama dengan 0 untuk cari nilai minimumnya. Boleh langsung diturunin atau Koko kuadratin dulu supaya turunannya jadi lebih mudah. Jadi Koko kuadratin dulu. 1/16 9T square minus 60 plus 9. Baru kita turunkan. Di sini kita turunkan. Jadi differentiate with respect to T. Turunkan terhadap T. With respect to T. Turunkan terhadap T. Turunan dari P square terhadap T itu adalah 2P dP dt. 2P dP dt. Turunan ini adalah 1/16 seperti biasa. 18T dikurang 6. Nah, untuk cari nilai minimum, seperti yang tadi Koko singgung, turunan pertamanya harus 0. Jadi bentuk dP dt ini harus 0. 0 kali 2P ya pasti 0. Kemudian 1/16-nya kalian cross multiply ke kiri, itu juga pasti 0. Jadi kita akan dapat 0 sama dengan 18T dikurang 6. Dengan kata lain, T-nya adalah 1/3. Jadi jawaban L dan M adalah 1 dan 3. Nilai T ketika OP-nya minimum. LM itu adalah 1 dan 3. Kemudian the minimum value of OP is berapa? Artinya ketika T-nya 1/3, OP-nya berapa?
Ya ini dengan mudah kalian bisa dapat. Substitute aja ke OP. Bentuk yang kita udah punya, substitute ke OP. Hasilnya adalah, ya substitute sendiri, kita akan dapat P magnitude-nya equals to 1/4 square root. Koko coba langsung, 1/3 kuadrat itu adalah 1/9 kali 9 itu 1. 6 kali 1/3 min 6 kali 1/3 min 2 ditambah 9. Simplify sedikit, 9 tambah 1, 10, 10 kurang 2, 8. Kita dapat akar 8/4. Akar 8/4 ini adalah 2 akar 2/4. Inilah minimum value of magnitude OP. Berarti OP-nya adalah, oh dia nggak bentuk, hasil dia nggak dalam bentuk surd. Oh ini bisa disimplify ya, 2/4 boleh dicoret. Kita akan dapat akar 2/2. Jadi N dan O-nya adalah 2 dan 2. Terakhir, ketika OP-nya minimum, berarti ketika magnitude OP-nya adalah ini, berapakah sudut AOP? Lihat gambar sedikit, sudut AOP. Kita mau cari angle AOP. Kalau Koko gambar ada di sini. Nah, berapa sudut AOP? Untuk cari sudut, kita bisa arahin ke bentuk dot product. Jadi untuk cari sudut AOP, misalkan aja angle AOP ini adalah theta. Koko gunakan dot product untuk cari angle-nya. Tadi AOP ya, AOP. Berarti OA dot OP. OA dot OP is equal to magnitude OA, magnitude OP, cos theta. OA.OP-nya berapa? Kita cari tahu sedikit. OA.OP, OA-nya kita tahu, P-nya kita tahu. Jadi Koko tulisnya gini aja. A.P, P-nya yang tadi panjang, P-nya ini ya. Jadi A dot bentuk itu 3/4 1 min TA. Tapi nanti T-nya kita udah tahu, jadi bisa diganti. Atau Koko langsung ganti aja. 3/4 1 minus T, T-nya 1/3 A plus 1/2 T, T-nya 1/3 B plus C equals to magnitude of OA. Ingat-ingat magnitude of OA itu adalah panjang sisi dari tetrahedron kita, yaitu 1. Magnitude OP kita udah tahu, yaitu akar 2/2 cos theta. Yang kita mau cari adalah cos theta. Nah, simplify aja bentuk ini, cos theta-nya kalian pasti ketemu. Koko simplify sedikit bentuk dalam bracket ini. Nanti at the end ya kita akan ketemu hasilnya. Ini kalau disimplify 1 dikurang 1/3 yaitu 2/3. 2/3 kali 3/4. Kita dapat setengah A. Ditambah 1/6 B plus C. Equals to root 2/2 cos theta. Kaliin distributif ke dalam, setengah A dot A. A dot A itu 1, Koko nggak perlu ulang lagi. Karena tadi di awal sudah dijelasin. Ditambah 1/6 A dot B plus C. A dot B plus C itu adalah F. Di sini ya, A dot B plus C. Itu adalah F. F-nya adalah 1. Jadi 1/6 dot A dot B plus C itu adalah 1.
sama dengan akar 2 per 2 cos theta. 1 per 2 ditambah 1 per 6 itu adalah 2 per 3. Sama dengan akar 2 per 2 cos theta. Dengan kata lain, cos theta-nya kita akan ketemu, yaitu 4 per 3 akar 2. Kalau dirasionalin, kita akan dapat hasilnya adalah 2 akar 2 per 3. Itulah cos sudut AOB-nya. 2 per 2 akar 3. PQ dan R-nya kita udah ketemu. 2 akar 2 per 3. Nah, ini pembahasan Koko untuk nomor atau section kedua. Section kedua nomor pertama ini. Kalau kalian butuh past paper lengkapnya, kalian bisa klik link yang ada di description. Koko sudah taruh di sana. Nah, ini pembahasan untuk section keduanya. Seperti yang kalian bisa lihat, pembahasannya agak panjang dibandingkan dengan course 1. Pembahasan Koko sampai sini. Di video berikutnya, Koko masih akan bahas past paper EJU untuk course 2 ini. Jadi masih ada beberapa soal yang masih Koko akan bahas. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya.